Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan gelombang serangan ke-100 tersebut juga untuk pengenang mantan pemimpin Hizbullah, Syed Hasan Nasrallah. Belum diketahui kapan serangan tersebut dilakukan. IRGC menyatakan telah menargetkan lebih dari 25 sasaran strategis, termasuk 13 fasilitas energi di Timur Tengah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Fasilitas-fasilitas tersebut termasuk pabrik petrokimia milik perusahaan Amerika Serikat di Arab Saudi, serta fasilitas minyak perusahaan Amerika Serikat di Saudi sebagai balasan atas serangan ke pangkalan minyak Iran di Pulau Lavan. Serangan diluncurkan sebelum pengumuman gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan Uni Emirat Arab dan Kuwait. Serangan diluncurkan setelah pengumuman gencatan senjata. Iran mengonfirmasi serangan yang diluncurkan ke Uni Emirat Arab dan Kuwait. Iran menyebut serangan tersebut sebagai balasan atas serangan terhadap fasilitas minyak di Pulau Lavan. Atas serangan ini, pemerintah Uni Emirat Arab dan UEA menyampaikan kecamannya terkait dengan serangan Iran yang menargetkan sejumlah fasilitas strategis negara di kawasan Teluk, termasuk UEA, negara-negara Arab yang tergabung dalam kerjasama Teluk atau GCC, dan Yordania. What we are witnessing is a dangerous shift toward targeting civilian infrastructure with an aim of undermining economic stability rather than achieving legitimate military objectives. Moreover, let me be very clear on this point. Attempts to frame this conflict as a religious war are misleading and do not reflect reality. This is a matter of security, sovereignty, and international law, not religion. I repeat, it is not a religious war. Even more concerning is the pattern we are witnessing. Iran is directing the majority of its attack toward neighboring countries, countries that have not initiated escalation and have not called for this war. Sebelumnya, pemirsa, fasilitas kilang minyak Iran di Pulau Lavan menjadi target serangan. Beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata, fasilitas kilang minyak Iran di Pulau Lavan dihantam rudal. Petugas kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Tidak ada korban dalam serangan ini, namun Iran menekankan mereka tidak akan tinggal diam. Hizbullah menyerang tank Merkava milik Israel di Lebanon Selatan. Serangan menggunakan drone dan rudal berpemandu. Hizbullah kembali meningkatkan intensitas serangan di perbatasan Lebanon-Israel. Kelompok Hizbullah menghantam dan membakar tank Merkava milik Israel menggunakan drone dan rudal berpemandu di kota Ainata, Lebanon Selatan.
Serangan serupa juga menyasar tank Merkava di Naqoura, wilayah selatan Lebanon. Hizbullah mengklaim serangan ini merupakan bagian dari strategi balasan terhadap operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di wilayah Nishrim dan Zef, kota Haifa, Israel. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di kota Nishrim, kota Haifa, Israel. Serangan rudal tersebut merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh agresi tentara Zionis Israel terhadap petinggi Hizbullah yang tewas akibat serangan Israel. Tak hanya di wilayah Nishrim, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di kota Zif, kota Haifa, Israel. Serangan besar udara Israel membuat sejumlah warga di Lebanon berlarian dan ketakutan. Terlihat pada rekaman kamera pengawas, sejumlah warga berlarian mencari aman dari serangan udara Israel. Pada serangan tersebut membuat sejumlah warga panik dan ketakutan hingga berteriak. Akibat serangan, ledakan dan asap pekat membuat suasana semakin mencekam. Seorang wanita terjebak dalam gedung saat Israel melancarkan serangan udara di Beirut, Lebanon. انت بنت ايوه الاتكال على الله حيوصلوا لك الشباب حيوصلوا لك ما تخافي حيوصلوا لك ما تخافي تكلي على الله مسؤول يا الله. Dalam sebuah video amatir, tim penyelamat berkomunikasi dengan seorang wanita yang berada di dekat jendela sebuah gedung. Wanita ini terjebak dalam reruntuhan gedung yang hancur digempur rudal Israel. Wanita tersebut meminta tolong agar segera dievakuasi. Sementara itu kaki seorang bocah perempuan terjepit reruntuhan saat rudal Israel menghantam bangunan tempatnya tinggal di Beirut. Tim SAR berupaya mengevakuasi korban, namun harus hati-hati agar tidak tertimpa reruntuhan. Israel melancarkan gelombang serangan ke Lebanon saat Amerika dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata sementara selama 2 pekan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berhasil mencapai hasil positif atas upayanya memediasi Iran dan Amerika Serikat. Kedua pihak akan bertemu di Islamabad pada 10 April mendatang untuk bernegosiasi. Konflik AS Israel dan Iran di Timur Tengah memasuki minggu ke-6. Setelah ancaman serangan besar-besaran AS ke Iran untuk membuka Selat Hormuz batal diluncurkan, kini kedua belah pihak justru sepakat melakukan gencatan senjata. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui akun resmi media sosial X menyatakan Iran dan AS telah sepakat melakukan gencatan senjata. Sharif juga telah mengundang kedua belah pihak untuk bernegosiasi pada 10 April di Pakistan guna mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik. Diketahui ketegangan di Timur Tengah telah berlangsung sejak 28 Februari lalu dan masih berlangsung hingga kini.
Usai kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran, sejumlah warga menyuarakan keraguannya. Mereka mempertanyakan komitmen kedua negara tersebut untuk menepati perjanjian. Warga Teheran menyuarakan skeptisme atas usulan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Mereka mempertanyakan komitmen gencatan senjata dan menilai gencatan senjata hanyalah tipu daya. Meskipun taat kepada keputusan pemerintah, namun menurut mereka fase tersebut hanyalah jeda untuk memperkuat kedua negara yang diduga akan kembali melakukan serangan. بس میکنن مثل مثلا رینگ بوکس و کشتی و اینها یه استراحتی بینش میکنن دوباره قوی‌تر از قبل وارد میشن اینجوری نیستش که اینا به اشتباه خودشون اعتراف کرده باشن از تجاوز خودشون پشیمون شده باشن برای همین چون اینا هنوز پشیمون نشدن ما اعتقاد داریم که این صلح و سازش کاملا غیر عاقلانه است. Reaksi ini muncul usai Donald Trump menulis di laman media sosialnya bahwa ia telah setuju untuk menangguhkan serangan terhadap Iran selama 2 minggu dengan syarat Teheran membuka kembali Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan angkatan bersenjata Iran akan menghentikan operasi pertahanan jika serangan terhadap negara itu berhenti. Ia juga menambahkan bahwa Teheran akan kembali membuka Selat Hormuz selama 2 minggu. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan delegasi Iran dan Amerika Serikat diperkirakan akan bertemu di Islamabad pada 10 April untuk melanjutkan negosiasi menuju kesepakatan yang lebih luas. Mantan Kepala Kontraterorisme Amerika Serikat Joe Kent melontarkan peringatan keras terkait dengan upaya perdamaian yang dirintis pemerintahan Amerika Serikat dengan Iran. Kent menyebut adanya resiko sabotase dari pihak sekutu, khususnya Israel, yang dapat menggagalkan rencana gencatan senjata bersejarah selama 2 pekan ke depan. It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this 2-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. We're on the cusp of being able to have the Strait of Hormuz reopened to hopefully start to get the world energy supply and commerce back online. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. It's absolutely critical that we take this step and don't just take Israel's word for it, that they agree to this ceasefire simply because they have a very bad track record of adhering to these deals. We also have to keep in mind that Israel has a different strategic outcome than we do. Us working towards any kind of a deal with the Iranian government works against the Israeli strategic objectives of toppling this government completely and totally. We have to recognize that in order to properly address Israel, because Israel could spoil any peace that President